Ya, jadi, eee, kita akan membuat, gambar 3 dimensi ya. Contohnya seperti ini, yang sudah terlihat di layar ini bentuk, tampak bagian atasnya. Jika bentuk bagian 3 dimensinya seperti ini ya. Ini masih wireframe. Untuk mengubahnya ke bentuk-bentuk yang lain bisa diklik di sini ya. Di kanan atas di sini ada pilihan apakah dia konseptual seperti ini, kemudian realistik seperti ini ya. Nah, jadi kalian akan membuat bentuk 3 dimensinya seperti ini. Nah, sebelumnya juga sudah, sedikit dijelaskan juga kira-kira, eee, cara yang paling mudah seperti apa ya. Jadi bentuknya hanya seperti ini. Jadi dari bagian top tadi, kita nanti tinggal digambarkan bentuknya ke atasnya berapa, dari sini kemudian ke atas berapa ya. Jadi itu yang cara paling mudahnya kita gambarkan dulu bentuk dari bagian atasnya seperti ini ya, dari pandangan ortogonalnya, baru kemudian dari 3 dimensinya kita lakukan, eee, ketinggiannya, ketinggian atau di dalam Z-nya ya, Z-aksisnya, seperti itu. Tapi kita akan mulainya dari awal ya, dari top dulu seperti ini. Jadi tugas kalian yang membuat bentuk 2 dimensi dari seperti ini dulu ya, bagian atas. Jadi setelah kalian, buka model di sini, pastikan ya ininya ada di dalam top ya, pandangan bagian atasnya di top di sini. Kemudian kalian buat bentuk seperti ini ya. Ukuran-ukurannya sebenarnya, eee, karena kalian mencoba juga ya, tidak perlu sama seperti ini juga tidak apa-apa ya. Kemudian jadi kan tidak, harapannya kalian mencoba ya, nanti juga bisa mencoba sendiri jadi tidak perlu, persis seperti ini ya. Nah, ini dikira-kira kalau tidak salah dimensinya itu dari ujung sini ke sini adalah 40 ya. Jadi kita buat ini apa, kotak, bisa terlihat di sini ya rectangle, bisa di sini klik, kemudian di gambar rectangle, atau bisa juga diketikkan di perintahnya rectangle di sini ya. Kemudian dipilih, ujung titik awalnya atau cornernya, klik saja, kemudian ada cornernya terlihat di sini ya. Ini bisa dituliskan, dimensinya ya. Itu 40 mili, itu sudah dalam 40 mili, 40 jadi ketikan 40,40, enter. Ya, jadi seperti ini. Bisa juga dipindahkan supaya lebih jelas. Seperti ini ya. Sudah jelas untuk ini? Sudah, Pak. Sudah ya, semuanya sudah bisa ya. 40, kotak 40. Kemudian setelah itu menggambar, dimensi dari lingkarannya ya. Kalau tidak salah ini radiusnya ya. Ini 12. Kemudian yang bagian ini adalah 8. Bagian ini 6 ya. Jadi menggambar lingkaran, kemudian dipilih center, kemudian radiusnya ya. Diklik, kemudian dicari titik tengahnya di sini. Ya, biasanya untuk cari titik tengah di sini diaktifkan dulu yang ininya ya, yang tanda ini polarnya.
yang sebelah ini ya, polar semuanya, diklik semuanya. Jadi kita bisa langsung menentukan senternya dari kotak ini. Jadi center di sini, kemudian kita klik di sini, baru kita buat lingkarannya, kita ketikkan radiusnya ya. Jadi ada 12, kemudian satu lagi langsung saja 8, dan satu lagi adalah 6 ya. Seperti itu. Pak, maaf Pak, izin Ya, nanya. ya Tadi silakan. yang titik tengahnya gimana ya Pak? Kok saya belum muncul? Di bagian bawah sini apakah terlihat Snap cursor. polarnya? Bentar Pak. Atau yang lain ada yang bisa membantu? Gimana? Tadi siapa yang bertanya? Saya Pak sudah aktifin senternya sih, tapi nggak kelihatan juga. Di pada Oh, saat udah Pak. menggambar, udah. Udah Jadi kelihatan biasanya ya senternya. diklik di sini dulu, baru ya dilihat ininya, baru keluar tanda yang merah di situ ya. Oh, oke Pak, Dari makasih Pak. keluar ke situ. Nah, kemudian kita ingin buat ininya dulu ya, kotak dari sini lubang ya, intinya lubang di ujung-ujung di sini dan di sini ya. Jaraknya ya, ini awalnya kita buatnya adalah dengan offset ya, karena hampir semuanya sama. Jadi jarak dari sini ke titik tengah lingkaran di sini berapa. Itu kita bisa cek dulu di sini ya. Dari sini ke sini adalah 5 ya. Tentu saja yang dari sini juga sama. Dari sini ke sini adalah 5 ya. Jadi kita di sini bisa menggambar titik offsetnya ya. Klik di sini atau diketikkan offset, offset ini ya. Offsetnya, kemudian ya kadang langsung disebutkan distance-nya, kadang juga diklik objeknya yang ingin di offset ya. Jadi di sini distance-nya 5 ya, sesuai yang ada di sini. 5, kemudian enter, kemudian objeknya kita klik yang kotak ini, kemudian diarahkan ke bawahnya ya, ke bawah atau dari sini ke sampingnya. Kemudian klik seperti itu. Kemudian ya, jika sudah selesai bisa di enter lagi. Karena ini untuk misalkan jika ada objek lain yang ingin di offset juga. Jika sudah klik enter, maka seperti ini ya. Jarak antara atas dengan sini sudah 5. Seperti itu sama. Jadi ini hanya sebagai garis bantu saja untuk membuat lingkaran di sini ya. Lingkarannya adalah ukuran radiusnya adalah yang 12, satu lagi adalah 1,5 mungkin ya. Saya klik dulu.
Jadi di sini angkanya di mana? Jadi ini karena sebenarnya ada komanya ya. Jadi ini 1,5 dibulatkan jadi 2. Jika ingin nanti ada itunya, ada komanya ya bisa dicek nanti di dimensionnya ya. Dimension, kemudian ada dimension stylenya. Yang dari sini kita modify, itu bisa ada precisionnya. Sebenarnya ini udah 2 juga ya. Ya, tapi tidak apa-apa di sini. Adalah 1,5 ya. Jadi kita buat lingkaran. Di sini ada radiusnya. Kemudian yang pertama adalah 2. Seperti ini. Kemudian satu lagi adalah mungkin 2,5 juga ya. Sebentar. Oh, 3 ya maksud saya. Jadi 3 ternyata. 1, 2, satu lagi 3. Tadi belum ke lingkaran yang ini. Jadi tidak ada komanya. Jadi dari sini kita cari titik tengahnya, kemudian ketik 3 radiusnya ya. Setelah itu ya kita bisa buang garis bantunya ini, di delete. Kemudian untuk mengkopinya dari sini ke sini, kita bisa menggunakan mirror ya. Jadi kita klik mirror dulu. Kemudian objek yang akan kita mirrorkan, itu kita klik sini, enter. Kemudian first point-nya ada di tengahnya ya. Jadi garis mirrornya ada di tengah dari rektangular di sini, sama bisa di bawah bisa di sini karena sudah terlihat ya saat kita menggambarkan ini, berarti ini adalah mirrornya, ini garis mirrornya itu. Jadi kita tempatkan di sini, kemudian erase source object no ya. Jadi ada 2 di sini. Kemudian sama juga untuk bagian bawahnya, kita mirrorkan, select objeknya ada yang ini saja. Klik, jadi 2 bagian ini sudah terpilih, enter. Kemudian di bagian tengah sini ya, ini adalah titik tengahnya midpointnya dari rektangularnya. Kemudian ke sini, enter lagi. Jadi bisa di copy seperti ini ya. Atau misalkan dari tadi kan ada garis bantunya, bisa copy biasa ya. Jadi bisa copy seperti ini juga sama saja. Objeknya dari sini ke sini, enter. Kemudian base point-nya adalah titik tengahnya di sini. Kalian pindahkan nanti ke titik tengah yang ada di sebelah sini, kemudian sebelah sini dan sini ya. Berdasarkan garis bantu kotak tadi ya. Baik, sudah semuanya. Bisa kita lanjutkan. Bisa, Pak. Kemudian setelah itu kita ingin menggambar ini ya, garis lengkungannya ini. Jadi kita bisa lihat garis lengkungannya adalah ini ya. Dari titik itu ukurannya adalah 4. Ini garis busur di sini, lengkungan atau busurnya. Itu caranya kita melakukan yang ini ya. Ada di sini fillet. Klik filletnya, kemudian klik first objeknya. Objek yang akan kita fillet ya. Itu yang ini. Setelah itu kalian bisa klik kanan ya. Klik kanan untuk mengisikan radius di sini. Radius dari filletnya itu. Klik kanan, kemudian pilih radius. Kemudian ada nilai dari radiusnya. Kalian ketikkan 4 di situ. Di 4, enter. Kemudian klik second objeknya. Jadi ini first objeknya.
Kemudian ini second objeknya, ini saat kalian ke sini ini udah langsung berubah ya sesuai dengan lengkungan atau busur jari-jarinya 4 seperti tadi. Klik, kemudian dia akan berubah seperti itu. Jadi sekali lagi untuk ketiga sudut yang lain ya, fillet, kemudian first objeknya yang ini, diklik sampai ada tanda biru ini, kemudian bisa diklik kanan atau tanda ke bawah atau diketik R, radius ya, ketik radius, kemudian ini sudah sama seperti sebelumnya 4, kemudian enter second objeknya seperti itu. Biasanya kalau sudah satu berarti dia akan otomatis mengikuti jari-jari yang sebelumnya sudah dipakai ya. Jadi dari ini first object, kemudian bisa langsung ke sini second objeknya langsung. Kemudian klik di situ. Jadi ini kalau tidak ada mesti diklik kanan dulu. Jadi ini kemudian kita ingin ganti radius, klik kanan, radiusnya berapa, tapi ini kan sudah 4 ya, harus sama. Kemudian klik second objeknya seperti itu. Jadi bisa dibentuk seperti ini ya, untuk menghilangkan tepi yang tajam atau sudut-sudut di sininya. Sudah semuanya? Udah Pak. Sudah ya semuanya? Ada pertanyaan lagi? Jadi ini gambar pandangan atasnya atau ortografiknya seperti ini, sudah sama seperti bagian ini. Tinggal kita akan menghitung ke atasnya ya, berapa ukurannya. Jadi yang ini bentuk 2 dimensinya, kita ingin mengubahnya menjadi 3 dimensinya, kalian bisa klik yang bagian rumah di sini ya, seperti ini. Kemudian akan jadi seperti ini. Atau custom view-nya paralel ya kalau tidak salah. Coba saya kembalikan lagi. Dari top ini ada di sini isometri ya sepertinya. SW isometri. Ya betul. Jadi pandangan di sini ketemu ya, ada di sini juga top di sini SW isometri, atau dari bentuk di sini di kanan atas ada gambar rumah di sini ya, bisa diklik di situ tanda rumahnya. Jadi ini ada pandangan isometrinya. Jadi koordinatnya ada seperti ini, yang bagian ini X ke sana, kemudian ini Y, kemudian ini Z ke atasnya. Nah, jadi kita X dan Y-nya sudah bentuknya seperti ini X ini, Y-nya ke sini, kita ingin dimensi Z-nya seperti apa ya. Di sini kita juga bisa jika ingin sama ya, dari sini ke atas sini adalah, kelihatan tidak ya? Oh, tidak bisa. Harus diubah dulu koordinatnya seperti ini. Tapi dari sini bisa ya. Ini hanya untuk melihat dimensinya saja ya. Jadi kita akan menaikkannya berapa ya. Jadi dari sini ke arah sini harus lurus ya dimensinya. Yang tadi itu tidak ada ya. Atau saya ubah dulu ya ininya, WCS-nya kalau tidak salah.
Jadi 25 ya, tadi sudah ada apa dimensinya. Jadi kita kembali lagi saja ke tempat awal tadi. Ya, jadi di sini 25, yang ini adalah 5 ya. Jadi kita ingin naikkan, yang ini adalah 30. Kemudian yang bagian sini ke sini adalah tadi itu adalah 30, berarti 25 ya. Sebenarnya dimensinya nanti bisa dilihat saat di proyeksi ortografiknya ya, biar lebih jelasnya. Jadi di sini ya dimensinya tidak sama juga tidak apa-apa, sesuai dengan contoh ini. Nah, jadi kita ingin menggambarnya dengan 3 dimensi, itu kalian bisa klik 3D Tools-nya ya di bagian atas di sini. Jadi terutama yang akan kita lakukan adalah press kemudian pull di sini nanti. Jadi press pull di sini, klik di situ, kemudian kita select objeknya ya, objek yang akan kita naikkan. Dimensinya itu yang bagian sini, yang pertama itu yang ke atasnya ya, bagian sini ke atas. Seperti itu. Jadi di klik di sini, press pull, kemudian di select yang ada di tengahnya di sini ya. Kursornya atau kotak kecilnya itu ada di sini, sehingga nanti kita bisa naikkan ke atas. Kita ketik dimensinya adalah 30 ya. Kemudian untuk yang lainnya bisa langsung ya. Ini karena ini sudah langsung, jadi bisa klik yang lainnya itu sama. Atau kalian bisa ketikkan ya ini press pull ya. Enter, kemudian berarti bagian yang di sini ya. Ini adalah 25. Ya tidak apa-apa ya, sebenarnya 20, tapi 25 saja. Atau 20 boleh juga. Ketik press pull, kemudian diklik yang bagian ininya ya. Jadi bagian dalam dari lubangnya atau lingkarannya itu adalah 20 di sini. Kemudian bisa juga langsung ditarik yang di bagian sini ya. Bagian sini ini udah otomatis adalah bagian yang permukaan yang ada di sini. Bulatan ini ke atas, Z-nya ke atas itu positif ya. Jika ingin ke bawah harus dikasih tanda minus. Di ini 5 ya nilainya. Sudah? Kemudian satu lagi yang bagian ini ya. Untuk memperbesar kalian bisa menggunakan scroll ya. Tanda scroll yang ada di mouse itu kan ada bagian di tengahnya ya, tombol tengahnya. Jadi kalian bisa sama seperti ingin menzoom sesuatu ya. Ingin menzoom sesuatu, kemudian jika ingin menggerakkan atau memindahkan bagiannya, itu kalian tekan scrollnya itu yang bulat itu ya, yang tombol tengah yang tadi, yang kalau kalian putar ya ke atas itu menjadi zoom, ke bawah itu menjadi zoom out ya. Tapi jika kalian klik scrollnya ditekan, itu akan membuat seperti tangan di sini ya, terlihat kan ya. Kemudian kalian bisa gerakan di situ. Jadi sambil ditahan kalian bisa gerakan seperti ini ya. Jadi untuk bisa mempermudah saat ininya untuk menggesernya ke bagian tengah. Jadi press pull di sini kalian ambil yang bagian sini ya. Harus sesuai dengan yang salah ya. Harus sesuai dengan yang ada
kotaknya ya, yang ini, yang hanya bagian sininya saja. Sebentar ya, sebelumnya adalah masih top yang ini ya. Nah, sebenarnya seperti ini bisa ya. Dari sini kemudian bisa ditarik ke atasnya, itu kalau di sini 5 berarti 4,5 saja ya. Atau 4 saja sepertinya. Tapi kemudian enter ya. Sama juga seperti yang bagian sebelah sini, press pull, hanya dipilih yang bagian, sebentar ya, agak susah juga tuh. Yang bagian sininya saja ya. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kan untuk apa? Memutar ya. Jika ingin memutar untuk menggerakkan benda seperti tangan tadi, tapi jika untuk memutar sebelum kalian gerakan tangan tadi ya, menekan tombol tengahnya, titik tengah dari scrollnya itu, kalian pijit dulu shift ya. Jadi shift kemudian baru ditekan tombol tengahnya, baru kalian putar ya. Jadi situ bisa melihat putarannya dalam 3 dimensi seperti ini. Jadi sebelum kalau tidak diklik shift-nya akan seperti ini ya pergerakannya, tapi jika diklik shift-nya dulu kemudian ditahan akan berputar seperti ini. Kemudian ya tadi kalau misalkan agak susah menggambar menarik yang bagian dalamnya, itu bisa sebelum membuat yang bagian ini, yang ini ya, yang titik tengah itu, kalian ya bisa membuat dulu yang dalamnya dulu ya supaya lebih mudah. Jadi bisa kita hapus dulu, press pull di sini ya, yang bagian sininya, klik, kemudian ke bagian atasnya adalah 4, seperti ini. Baru satu lagi yang bagian belakang kita harus putar dulu di bagian sini, kemudian press pull lagi bagian sini ya, ke atas adalah 4. Kita kembalikan ke awal lagi ya supaya mudah. Kemudian ya baru bagian terakhir yang ada di sini ya, yaitu 5 tadi ya. Setelah itu ya sudah selesai ya. Berarti ini 5, ya bagian dari sini ke sini adalah 4, jadi ada lubangnya seperti baut ya, mur, kemudian ke sini untuk menyambungkan dengan bagian bawahnya, yang bagian atas juga sama ke sebelah sana. Kemudian ya setelah itu ya bisa dicek ini escape atau di enter ya, karena sudah selesai. Bisa dicek penampakannya, dilihat di sini ya, to the wireframe, atau bisa juga konseptual seperti ini. Jadi ini sudah sama ya, hampir sama seperti itu, tidak ada bagian yang terpisah. Jadi bentuknya sudah sama, berarti sudah selesai ya. Kita kembali ke sini. Nah, sebelum di
proyeksikan ke pandangan ortografik ya, pandangan atas dan bagian-bagian lainnya kalian gabungkan dulu ya, karena kalau kita klik di sini kan misalkan gambar ini masih terpisah ya antara bagian ini dengan bagian ini. Jadi lebih baik kita gabungkan, cara menggabungkannya dengan union. Enter, kemudian kalian select objeknya ya. Kemudian enter lagi. Ya, tandanya sudah tergabungkan. Saat kita klik semuanya bagiannya sudah terpilih ya. Jadi seperti itu. Yang bagian ini juga sudah selesai. Jadi itu cara yang mudah ya, hanya dengan menggunakan press dan pull ya. Setelah menggambar bentuk dua dimensinya pandang atasnya, kemudian kita tarik ke arah Z-nya di sini. Baik, ada pertanyaan apa yang lain sudah bisa menggambarkannya? Ya, halo, ada? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau sudah, kita hapus saja ya bagian ininya. Di gambar kalian sebenarnya tidak ada, jadi kita bisa hapus. Contohnya ini sudah ada. Kemudian baru kita proyeksikan ke layoutnya ya. Jadi ini dalam modelnya, kalian klik layout di sini, layout 1 ya. Seperti ini. Ya sebenarnya bisa kalian ubah seperti ini juga ya. Jadi kita bisa print nanti gambarnya seperti ini. Kalian double klik tadi ya, double klik kemudian kalian geser dengan tombol tengah tadi. Kemudian bagian yang ini juga sama. Jadi yang model tadi sudah terpasang di sini ya. Ini juga ada, nanti kalian bisa kasih warna juga dan lain-lainnya seperti itu bisa juga ya. Atau juga nanti bisa di sini jika ingin ada custom view di sini. Ya, misalkan jika ingin ada 2 juga bisa ya, dengan ada nanti viewportnya lagi. Nah, tapi di sini inginnya kita untuk menggambar proyeksi ya, proyeksi kemudian nanti setelah itu potongannya. Nah, jadi setelah diklik layout kemudian tadi dihapus saja gambarnya, kemudian klik yang bagian atasnya adalah layout di sini ya. Akan ada toolbar baru layout. Kemudian bisa kalian cari base di sini. Kemudian dipilih from model space. Nah, di sini kita langsung dapatkan pandangan depannya ya. Kalian nanti bisa mengganti-ganti juga, misalkan pandangan yang di awal di sini apa ya, dengan klik bawahnya atau klik kanan nanti ada orientationnya, itu bisa di depan yang paling tengah ya, atau untuk bentuk yang lainnya juga. Jadi base for model space, ini contohnya dulu yang sebelum-sebelumnya sudah diperlihatkan ya. Jadi klik di tengah, kemudian enter saja ya. Kemudian ini adalah pandangan kirinya ya, karena ini model Eropa. Kemudian ini kanannya ya pasti akan sama, ini pandangan bagian bawahnya, ini atasnya, kemudian ini adalah isometrinya. Ini sama juga, bentuknya bisa dipilih-pilih. Setelah itu ya kita tinggal di enterkan saja. Jadi bisa didapat bentuk yang seperti ini ya. Ini pandangan bawah ada ditempatkan di atas, kemudian pandangan ininya seperti itu.
Nah, kemudian kan ada yang pandangan yang sama ya, bisa hanya tinggal dihapus saja ya, diklik kemudian delete, seperti itu saja. Ini juga klik delete saja. Yang bagian ini sebentar. Ini dihapus saja ya. Jadi hanya memperlihatkan contohnya saja ya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita pindahkan, bisa dengan move atau bisa klik yang yang bagian tengah ini, diklik kemudian dipindahkan ke bagian atasnya seperti itu. Jadi mudah saja, tinggal dicoba-coba saja. Nah, kemudian untuk bagian ini juga ada pilihan, jadi diklik gambar isometrinya, kemudian double klik ya. Double klik saja. Kemudian nanti akan keluar option seperti ini. Kalian bisa pilih yang hidden line. Misalkan jika tidak ingin menampakkan garis putus-putus di sini ya, yang tidak tampak untuk isometri ya bisa langsung dengan visible line. Atau yang lain juga hidden line, itu bisa dengan ada arsiran seperti ini. Nah, kita pilih yang visible line saja ya, seperti ini jadinya. Jadi ini bentuk isometrinya, ada garis di sini ya, ini sebenarnya garis bantunya saja ya, karena dia bentuknya sebagai wireframe seperti itu. Nah, kemudian ya bagian ini juga sudah seperti ini ya. Kalian sudah belajar dimensi ya, sama seperti tadi ya. Di sini bisa juga kalian cari atau menambahkan dimensinya ya setelah dapat seperti ini, yaitu dengan atau kita pindahkan dulu salah satu, berarti harus move ya. Jika ingin memindahkan dua bidang ini dengan move saja. Kemudian yang bagian ini scale-nya juga bisa ya. Klik kemudian bisa juga dipilih jika ingin diperbesar atau diperkecil, atau dengan melakukan perintah scale juga bisa. Jadi untuk menambahkan dimensi di sini ada annotate ya. Kemudian melakukan dimensi. Bisa diklik yang ini atau bisa juga yang bagian yang lainnya untuk khusus misalkan untuk radius dan diameter ya. Kita pilih yang linear. Jadi dari sini misalkan ke sini itu 40 tadi ya. Kemudian yang lainnya dari sini ke sini juga 40 ya. Kemudian untuk dimensi yang lainnya yang tadi ya, yang bagian ke atasnya bisa dilihat dari tampak depannya seperti ini. Kita dimensinya ya, dari sini ke sini adalah 25, kemudian dari sini ke sini adalah 5 ya. Kemudian panjang dari sini ke sini itu pasti sama dengan yang ada 40 di sini ya. Kemudian untuk radius ya bisa juga dengan tanda tadi, klik dimensi di sini, klik radius, kalian tinggal pilih cycle-nya ya. Misalkan yang ini R-nya 6, jadi sudah terlihat ya. Panahnya dari sini itu adalah jari-jarinya 6, yang ini adalah 8, kemudian yang terakhir adalah yang bagian sini ya, itu 12. Bagian ini juga sama, busurnya ini 4, kemudian lingkaran di sini 2 ya.
lingkaran yang ada di sini adalah 3. Seperti itu ya. Kemudian untuk ya yang lainnya juga sama. Untuk tanda-tanda yang lain itu bisa juga ya. Misalkan ingin menambahkan center line ya. Klik di sini center mark, kemudian pilih yang paling luar ya. Berarti yang ini paling luarnya. Seperti itu. Yang bagian ini juga sama seperti ini, dan juga yang seperti ini. Jika ingin garisnya tidak terlalu panjang atau ada garis-garis tambahan di sini, bisa diklik, kemudian klik propertiesnya ya. Di sini ada ya, ini pilihan centernya sudah otomatis yang selalu kalian pilih ya, misal center 2 atau berapa. Nah, ini untuk menentukan garis-garisnya ya. Misalkan ini kan line type scale-nya adalah 1, kalian kurangi menjadi 0,5. Kemudian enter. Nah, itu akan berubah juga ya. Nah, di enter lagi. Kita kurangi saja lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi banyak garis-garisnya ya. Yang bagian ini juga sama, kita beri seperti itu. Kemudian ya, ini juga harusnya garis putus-putus ya. Jadi kalian ya bisa mengubahnya juga. Yang bagian ini kita kasih center line untuk bagian yang tengah di sini ya. Jadi ada garis di sini, kemudian second line di sini, berarti digambar seperti ini. Karena dari atas ke sini kalian bisa tinggal tarik saja ya bagian sininya. Jadi kita tinggal tarik melebihi ke sana, yang ini juga sama, ini sudah ya. Seperti itu. Sebenarnya tidak masalah. Kemudian setelah itu ya bisa diganti propertiesnya menjadi scale-nya lebih kecil ya, 0,5. Jadi seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Untuk menambahkan dimensi sudah bisa ya. Dimensi, kemudian garis-garis tambahan ya, biasanya center mark, kemudian center line di sini ya. Kemudian ada di bagian sini juga sama, jadi center line di sini dan di sini, seperti itu. Kemudian untuk membuat potongan ya, kalian tinggal memotongnya saja ya. Misalkan ingin membuat potongan dari ini tampak atas ya. Tampak atas berarti dari sini, ingin membuat potongan dari sini ke bagian bawah sini. Jadi bisa langsung dari gambar ini kita tambahkan potongannya ya. Misalkan section di sini ya. Jadi dari layout tadi, base ini untuk menambahkan model space-nya, proyeksinya ini untuk menambahkan proyeksi yang lain ya. Misalkan tadi kita klik di sini, kita tambahkan proyeksi untuk yang lainnya. Seperti ini. Nah, jadi kita ingin membuat potongan sectionnya ya. Dari bagian atas ke bawah, berarti kita yang potongnya adalah potongan bagian tampak atasnya di sini. Misalkan adalah yang full ya. Ya sebenarnya kemudian kita klik gambarnya. Nah, kemudian setelah diklik akan ada start point-nya ya. Biasanya bisa kita gambarkan di tengahnya di sini. Ya, bisa di sini, kemudian klik di bagian
tengahnya yang ada di sini juga ke sini. Jadi kita potong di bagian tengahnya, kemudian setelah itu ya ini langsung ada tampaknya jika dilihat dari sini ya, sesuai tanda panah di sini ya, dari sini ke bagian bawah atau dari sini ke bagian atas, ke atas ini. Contohnya kita ingin ke bagian sini saja. Nah kemudian sama seperti tadi, apakah hidden line-nya ada visible line atau bisa ditampakkan visible dan hidden line-nya. Coba kita tampakkan seperti ini. Jadi akan gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi ini potongannya, kemudian garis-garisnya ini ya yang tidak tampak. Jadi ini garis tidak tampak, kemudian ini juga garis putus-putus ya sebenarnya. Atau bisa juga ya yang tadi itu supaya lebih itu visible line saja ya. Jadi tidak terlihat yang bagian tidak tampaknya seperti itu. Jadi bagian ini kita potong seperti itu. Jadi bagian lubang di sini tidak terlihat. Bisa seperti itu, tapi bisa juga yang seperti tadi ya. Ada hidden line-nya. Jadi hidden line tadi yang lubang ini adalah yang hidden line-nya ya. Kemudian ini potongan dari yang terpotongnya, kemudian ini lubangnya karena sudah terpotong di bagian tengahnya, berarti ini menjadi garis nyatanya. Ya, biasanya kan seperti itu ya, memotongnya yang bagian ininya. Kemudian ini adalah tanda potongannya ya, bisa kalian tempatkan di mana saja. Berarti ini menandakan gambar ini adalah potongan dari titik A ke titik A di sini. Yang ini juga bisa juga dipanjangkan potongannya. Biasanya kan ada lebih besar ke sini ya. Jadi tinggal geserkan saja. Seperti itu. Potongan-potongan yang lain juga sama ya, bisa kalian seperti ini, misalkan hanya setengah bagian yang terpotongnya, misalkan dari bagian sini ke bagian sini saja. Jadi contohnya ini ya, dari sini, kemudian ini sama di bagian tengahnya, potongan B misalkan, kemudian ke senternya, kemudian ke bagian bawahnya ya. Nah jadi sudah selesai ini potongan setengahnya ya. Ini bisa ditempatkan di bawahnya dulu. Bisa visible line saja ya. Jadi seperti ini. Yang terpotongnya adalah bagian tengahnya sini. Jadi bagian dari sini ke sini seperempatnya. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi ini biasanya harus ada di bagian bawahnya ya, atau di bagian atasnya sesuai di sini. Jadi jika ada ininya, berarti kita pindahkan yang bagian sini saja. Apa bisa ya? Ya ini ternyata harus sama ya. Jadi bagian ini ya bisa dihapus dulu ya. Setelah terhapus semuanya.
Jadi itu yang potongan setengahnya ya. Jadi hanya bagian sini, kemudian ke sini, ke situnya. Tapi ini terlihatnya tadi ke atas ke sini ya. Kalau kita lihat ke bagian sana akan berbeda juga. Jadi karena ini kan proyeksi Eropa ya, jadi penempatannya seperti itu. Ini harusnya di bagian atasnya juga. Jadi ini tampak potongan ini bagian sini, kemudian B terhadap ini. Kemudian ya yang lainnya juga sama, kalian bisa memotongnya dari apa bisa ya, dari ujung sini ke bagian sini ya, berarti dia akan memotong lubang di diagonalnya. Jadi misalkan dari sini ke arah diagonal yang ada di sininya juga ya, titik tengahnya kira-kira di sini juga. Nah, jadi seperti ini kira-kira potongannya dari bagian sini ke bagian ujung di sini ya. Kemudian terlihatnya ke samping seperti ini. Jadi nanti kalian bisa rotate juga sebenarnya ya. Sesuaikan dengan yang ingin ditampilkan. Jadi ini hanya contohnya saja dulu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi harus disesuaikan lagi ya. Ini pandangannya yang apa, penempatan-penempatannya mana yang perlu mungkin ditempatkan. Walaupun ini kan sebenarnya ya potongan dari sini ke sini ya pasti dimensinya juga berbeda. Berarti dimensi dari sini ke sini adalah diagonal dari sini ke sampai ke bawah sini. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Untuk gambar ini apakah sudah bisa difahami? Jadi menggambar potongan ya, kemudian nambahkan dimensinya juga di situ. Atau bisa juga pandangan detail sama seperti sebelumnya ya, kalian bisa mencoba-coba diklik, kemudian buatnya adalah apakah bentuknya adalah singular atau rektangular di sini. Saya rektangular, center point-nya kira-kira ingin memperbesar yang bagian lubangnya di sini ya. Nah ini terlihat seperti ini. Jadi senternya tadi yang dipilih seperti ini, kemudian ya ini perbesarannya bisa ditempatkan di mana saja. Enter seperti ini. Jadi ini pembesaran yang ada di bagian sini yang kita seleksinya ya. Ini ada tandanya D ya. D ini untuk yang ini, kemudian di sini ada tanda D-nya. 2:1 berarti perbesarannya 2 kali. Sedangkan yang ini hampir sama dengan dimensi yang ada di dalam awalnya, parentnya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Apa semuanya sudah bisa? Ada yang masih bingung atau ada kesulitan? Jadi sebenarnya harus dicoba-coba saja ya. Kalian ingin bentuknya seperti apa juga
bebas seperti tadi diklik yang lainnya, atau juga bisa kalian cek di tutorial AutoCAD juga bisa ya. Jadi ini cara yang paling mudahnya untuk menggambarkan proyeksi ortografi, kemudian ada potongannya dan menambahkan dimensi-dimensinya ya. Berikut kelengkapannya. Untuk apakah ini betul atau penempatannya betul ya harus dicek lagi, sesuaikan dengan proyeksinya apakah Amerika atau Eropa. Ada pertanyaan sampai sini? Jika tidak ada, mungkin masih ada waktu ya kita menggambar bentuk pipa seperti ini ya. Apa sudah ganti gambarnya? Atau harus? Ya? Halo? Iya, Pak. Gambarnya sudah ke yang bentuk yang kedua ya? Udah berbeda ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini bentuk yang kedua adalah kita ingin menggambarkan ya kira-kira bentuk pipa seperti ini ya. Realistiknya adalah seperti ini. Bentuk pipa siku. Ada lubangnya ya. Kemudian nanti akan ditentukan diameter ketebalan pipanya itu seperti apa ya. Caranya memang masih banyak juga cara-caranya. Ya kira-kira ingin menggambarkan seperti ini ya. Jadi sama seperti tadi kita gambarkannya dulu dalam top view ya, pandangan atas. Pandangan atasnya ya seperti ini. Kemudian ini yang lainnya tidak berubah sebenarnya. 2D frame, kemudian tampak atas. Nah, kita ingin sikunya itu panjangnya berapa. Ada ini ya, ini garis bantunya sebenarnya, ini garis bantunya. Kemudian nanti ada busurnya seperti ini. Itu juga berapa ya. Jadi kita lihat dulu dimensinya kalau tidak salah ini. Kecil ya ternyata. Karena ini terlalu besar dibandingkan yang ini berarti dimensi di sininya kecil ya. Jadi biasanya kalau terlalu kecil itu karena terlalu panjang dibandingkan yang lainnya ya. Karena biasanya kan menggambarnya dalam 10 mili, ini 65 mili. Tapi ini bisa juga nanti di penampakannya bisa diperbesar juga 65 ya. Berarti yang bagian ini juga sama. Dari sini ke sini adalah 65 juga. Jadi kita ingin panjangnya ya lebih panjang ke sana, bagian sananya ya. Jika 65 berarti kalau tidak salah sampai bagian bawah sini adalah 70 ya, sampai sini. Jadi 80 kemudian radiusnya adalah karena ini sudah jadi 3 dimensi ya, jadi agak kesulitan ya. Ini kita gambarkan dulu 30 ya. Kalau dimensi sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah juga ya. Jadi bebas saja menggambarkannya, belum tentu sama seperti yang ada di sini. Jadi kita gambarkan dulu garis. Dari sini ke bawah adalah 80. Kemudian dari sini lurus ya, 80 juga. Enter, kemudian panjangnya dari sini ke sini adalah 10 ya. Jadi kita offsetkan saja
dari sini 10 ke bagian kanan, kemudian bagian sini ke bagian bawah. Seperti itu ya. Offsetkan, kemudian jaraknya tadi 10 ke bagian sini dan juga ke bagian bawahnya ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai, kita buat filletnya ya. Fillet dari bagian sini, terus objeknya, kemudian kita gambarkan radius atau klik kanan juga bisa ya. Klik kanan untuk radiusnya. Ini 30 radiusnya, sudah ada sebelumnya. 30, kemudian gambarkan corner yang lainnya. Jadi yang ini. Seperti itu. Ya, 30 juga boleh ya. Seperti tadi. Jadi akan ada gambar seperti ini. Nanti kita akan menggambar 3 dimensi bentuk pipanya dari sini ke sini. Ya, semuanya sudah bisa. Seperti ini ya. Yang penting ya ada busur di sini, garis ini, kemudian busur seperti ini, kemudian ada titik bantunya, garis bantu ini nanti untuk titik tengah dari lingkarannya ya. Titik tengah, kemudian ini radiusnya nanti di situ. Panjangnya kalau tidak salah ini 30 ya. Dari sini ke sini adalah 20. Oh, bukan, dari sini ke sini. 30 ya. Jadi nanti jari-jarinya 30. Baik, setelah itu seperti tadi ya, diubah pandangannya menjadi isometri di sini menjadi seperti ini. Nah, nanti kita akan menggambar lingkarannya. Kemudian setelah itu kita gambar lingkarannya, harus sesuaikan dengan koordinat di sini ya. Jadi koordinat sebenarnya setelah kita menggambarkan bagian ini ya, kita biasanya harus langsung membuatnya bentuknya 3 dimensi, tapi bisa juga menggambarkan 2 dimensi, tapi harus melihat koordinat di sini ya. Pastinya gambar 2 dimensi pasti akan tergambarnya di bagian X dan Y ya. Jadi kalau X, Y-nya seperti ini, berarti nanti gambarnya juga akan seperti ini ya, gambar lingkaran. Misalkan kita gambar lingkaran radius tertentu seperti ini ya, pasti gambarnya ke bawah seperti ini ya, bidang X, Y seperti ini. Tapi kita ingin gambarnya seperti yang ada di contoh di sini, yaitu bentuk di sini ya. Terus kemudian ya akan dipanjangkan nanti ke sana. Jadi di sini koordinatnya harus kita ubah dulu ya. Di koordinat yang ini kita ubah dulu X-nya sama seperti ini, ke arah sana Y-nya harusnya Z ini menjadi Y ya, karena kan ini X, kemudian ke atasnya Y. Itu bisa langsung diklik, kemudian kalian putar juga bisa ya sepertinya. Seperti itu bisa juga kalian putar-putar saja. Harusnya bagian, tapi lebih susah ya, bisa juga dengan di sini ya, mengubah dari sini new UCS ya. Kemudian setelah itu klik originnya, klik
kemudian X-nya adalah di bagian sini. Kemudian kita atur bagian Y-nya supaya ke bagian atas ya, seperti ini. Jadi X-nya ke bagian sini positif, Y-nya ke bagian sini, kemudian klik kanan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi di bagian sini new UCS, kemudian arahkan awalnya cari koordinat ininya, kemudian arahkan ke bagian sini X-nya, kemudian ke atas Y-nya. Jadi saat kita menggambarkan lingkarannya nanti itu sudah sesuai dengan bidang XY seperti ini, seperti itu. Jadi harus diganti dulu koordinatnya, kemudian tadi ya sudah dibahas, ini radiusnya, kemudian ini titiknya ya. Jadi seperti ini. Jadi gambar lingkaran, kemudian di sini ada titik tengahnya, kemudian radiusnya adalah di bagian sini, titik radiusnya. Jika sudah, dari sini kita ingin mengekstrud ya, dari sini ke bagian sini langsung. Jadi kalau tadi bentuk tiga dimensinya dengan press and pull, sekarang kita dengan extrude ya. Kemudian ya ini extrude harus dipastikan juga nanti bentuknya solid ya. Jadi klik extrude, kemudian select objeknya, berarti yang lingkaran ini. Kemudian kalian klik kanan ya, klik kanan boleh mode-nya harus yang solid ya, bukan surface. Karena jika surface berarti hanya bagian luarnya saja. Yang bagian tengahnya itu kosong. Kita pilih solid, berarti seperti ini sudah bisa ke bagian sini dan bagian sana ya. Nah kemudian kita klik kanan lagi ya, setelah, karena tadi kan karena di sini ada belokan ya, kita ingin pipanya berbelok, klik kanan saja, kita klik pad ya, jalurnya, kemudian select jalur dari ekstrusinya adalah mengikuti bagian yang ini ya, sudah busur yang ini. Oh ini ada lupa juga ya, maaf. Jadi seharusnya bagian garis ini kan tadi mengikuti garis busur ini ya, kita harus gabungkan dulu garisnya. Ada yang terlupa ternyata. Di bagian sini dengan garis busur ini belum tersambung ya, jadi kita harus sambungkan dulu dengan join. Jadi untuk 3 dimensi union, kalau untuk 2 dimensi join. Bagian sini, kemudian bagian sini, enter. Sehingga saat kita klik ini sudah tersambung ya. Ini tidak perlu diubah lagi sebenarnya koordinatnya, langsung saja ya. Seperti tadi, klik objek untuk ekstrusinya, kemudian setelah diklik, ganti mode-nya, ini sudah otomatis sebenarnya solid ya. Kemudian klik kanan lagi, pad, mengikuti yang bagian ini. Jadi setelah itu ya sudah tergambar pipanya seperti ini. Mengikuti bagian yang busurnya itu ya. Seperti itu. Jika kalian lihat juga dengan konseptual jadi seperti ini ya. Sudah tergambar pipa sikunya. Nah, tapi di sini ya masih ada ininya ya, solidnya. Jadi nanti kita bikin lubangnya sesuai dengan ketebalannya ya. Itu yang masih belum. Ya kemudian ya ujung-ujungnya kita gambarkan juga ya, seperti ini. Jadi misalkan, jadi kita gambarkan lagi lingkaran dari sini lebih besar sedikit, kemudian kita ekstrusi ke bawah untuk penyambungannya ya. Jadi ujung-ujungnya adalah untuk
sebagai untuk menyambungkan pipanya. Kita ubah lagi, jadi klik di mana saja, kemudian X-nya tetap di sini, Y-nya adalah ke bagian atasnya ya. Y ke sini, kemudian Y-nya ke bagian atasnya. Kemudian kita gambar lingkarannya, radius di sini, kemudian di sini adalah ya lebih besar sedikit ya. Kalau tidak salah berapa ya? Awalnya adalah 10, berarti ini mungkin coba dulu saja ya, 12 ya, 12 saja tidak apa-apa. Jari-jarinya 12, kemudian setelah itu seperti tadi 3D tool diekstrusi bagian sini, kemudian klik kanan, mode-nya sudah ya, enter saja. Kemudian height-nya, Z-nya ini sudah ke sini adalah positif ya, berarti kita tinggal ketikkan saja 10. Seperti itu. Jadi ini bagian sini sudah. Kemudian bagian yang lainnya kita seperti ini ya. Kalau kita coba di sini, berarti lingkarannya juga akan berbeda ya. Jadi harus diganti dulu adalah koordinatnya. Jadi dari sini ke koordinat yang baru, yang barunya adalah ke sana ya. X-nya adalah ke bagian, ya lebih mudah mungkin koordinatnya di titik tengahnya ya. Jadi ini UCS itu ada di sini, kemudian X-nya berarti yang ini, Y-nya adalah bagian ini. Berarti nanti tidak akan salah ya, ini bisa dipindahkan lagi situ. Jadi gambar radius dari sini 12 ya, 12. Kemudian sama seperti tadi, ekstrusi yang bagian sininya, enter, kemudian height-nya ya. Height-nya ini ya terlihat di koordinat sini, Z ke sini adalah positif ya. Berarti karena kita ingin ke bagian sini, berarti harus ditambah minus 10. Jadi ke bagian sini. Kemudian setelah itu ya kita cek lagi apa sudah benar. Seperti ini benar ya. Tinggal ditambahkan lubangnya saja. Lubang dari bagian pipanya ini. Jadi ini masih solid semua. Tadi bagian ini juga masih solid semua ya. Ini kita OSS saja, kemudian ke 2D wireframe. Nah, kemudian untuk menambahkan lubangnya bisa menggunakan sel di sini ya. Jadi sel ini memang untuk menambahkan lubang sesuai dengan bentuk surface yang ingin dilubanginya. Dilubang, kemudian nanti ditentukan tebalnya ya, tebal lubangnya ini berapa. Tebalan lubangnya yaitu adalah ketebalan pipanya nanti ya. Tebal pipanya berapa. Jadi kita klik sel di sini, kemudian select 3D solid-nya, kemudian klik kanan, kita add, select space atau face-nya, jadi face ya, face atau permukaan yang ingin kita remove. Jadi setelah add, kemudian remove, kemudian mana permukaan yang ingin dilubangi atau di remove. Jadi permukaan yang ingin dilubangi adalah, wah agak susah ya, bagian sini. Jadi ini harus sama seperti tadi ya, harus di union dulu. Jadi ini kan saat kita klik
masih terpisah ya, jadi harus di union dulu. Jadi untuk 3 dimensi union, jadi jangan lupa ya, itu kan tadi saya lupa juga, jadi harus di unionkan dulu. Nah jadi saat belum, semuanya harus kemudian enter. Jadi saat kita klik semuanya sudah tergabung. Nah baru setelah itu kita bikin selnya. Jadi saat kita klik ini sudah semuanya terambil ya. Jadi add, kemudian remove. Ya, kita remove face-nya ya. Jadi face bagian yang akan ingin kita remove-nya adalah bagian ini. Kemudian satu lagi adalah, sebentar ya, ada bagian ininya juga. Kemudian enter, kita ingin ketebalannya ya, kira-kira mungkin 5 mili saja. Nah kemudian setelah itu sepertinya sudah selesai ya, 5 mili, terlalu tebal ya, tidak apa-apa ya. Jadi ini bagian yang sudah kita lubanginya ya, jadi seperti ini tadi. Jadi sudah terlubangi ya. Ini bagian yang tadi dimensinya berbeda dengan contohnya, tidak apa-apa ya. Jadi kita hapus saja. Jadi ini bagian yang sudah kita gambarkan ya. Seperti itu ya. Garis yang putih di sini berarti di sini adalah garis bantunya tadi ya. Kita bisa hilangkan karena sudah selesai. Ya untuk yang lainnya sama seperti sebelumnya ya. Jadi bisa kita potong, kemudian tambahkan dimensinya. Kemudian setelah itu ya kita sudah bisa bentuk 3 dimensinya seperti itu ya. Ada banyak cara atau teknik untuk menggambar-gambar yang lain juga. Kalian bisa pelajari sendiri ya. Tapi yang harus diingat memang tadi ya, untuk menggambarkan 3 dimensi, koordinatnya ini ya harus diubah-ubah ya, sesuai dengan bentuk gambar yang diinginkan. Jadi seperti ini adalah yang dasarnya ya, yaitu coordinate system. Jika ingin mengubah new UCS-nya, ya kemudian seperti tadi ya. Biar lebih mudah ya tadi seperti ini, misalkan ada garis tengahnya, X-nya ke sini, kemudian Y-nya ke sana ya. Ini X-nya ini sama seperti sebelumnya, Y-nya adalah seterusnya ke atas. Jadi ini seperti itu. Jadi terakhir ini layoutnya ya, sebentar lagi. Delete saja, sama seperti tadi. Layout, kemudian ada base-nya, for model space. Ini bentuk dari depannya ya, font-nya. Kita sesuaikan aja seperti ini ya. Kemudian ini bagiannya. Kemudian ini adalah, ya ini contohnya juga ya, bagian yang isometrinya. Scale-nya bisa tadi ya, seperti ini, tapi sepertinya tidak berubah semua. Ya ini hanya satu yang berubah. Jadi kita bisa scale saja ya, manual, kemudian klik, enter, base point-nya kira-kira di tengah atau di mana di sini. Ini perbesarannya ya. Kalau 1 berarti sama,
Kalau lebih rendah berarti 0,5 atau berapa ya, 0,75. Kita pilih 0,5. Jadi ini sudah jadi lebih kecil ya scale-nya. Nah, jadi yang ini tampak sampingnya ya, atas atau apa, atas di bagian sininya, bagian sini. Nah, biasanya kan kalau dipotong, kita potong bagian sini ya, dari tengah ke sini ya, di tengahnya. Artinya yang kita potong ada bagian tengah di sini ke sini, memanjang. Kalau ini kan bukan potongannya ya, tapi tampak dari sebelah sininya. Seperti ini ya. Tapi kita ingin lihat yang terpotong, berarti yang bagian sininya. Itu terpotong di bagian dari ujung sini, select objeknya dari bagian ujung sini ke bagian ujung di sini. Kemudian ya bisa ditempatkannya di atasnya. Atau melihat dari sesuai tanda panah A ini ya. Kalau ini ke sini, berarti kalau A ke sana ya. Sini kemudian kita klik. Jadi hasilnya ya seperti ini, yang sudah terpotong di bagian ini. Pipanya dipotong di bagian tengah dari sini ke sini, jadi seperti ini ya. Ini bagian yang terpotongnya, kemudian bagian ini adalah yang menjadi garis nyatanya. Kalau bagian sini kan dia menjadi hidden line ya di sini, hidden line. Ini adalah section A-nya. Yang lain-lainnya juga sama ya. Untuk menambahkan dimensi, ya pasti di sini ada garis ini. Oh, garis ini adalah garis ini ya, potongannya. Harus diperjelas seperti ini. Untuk menambahkan komponen-komponen ini bisa dengan center mark di sini ya, annotate, kemudian center mark di sini. Seperti itu, sama seperti sebelumnya. Kemudian garis, tapi untuk garis yang ini ya ini harus secara manual ya. Kalau center line di sini kan tidak bisa seperti ini juga. Lubang di sini ya. Jadi harus ditarik, kemudian ada busurnya, jadi harus digambarkan secara manual. Oke, kira-kira seperti itu saja ya. Ada pertanyaan? Apa masih terlihat gambarnya? Saya stop recording saja ya.